Halo guys, hari ini saya masak kola ubi. Nah, ini adalah ubi jalar yang saya akan masak ya. Bagaimana keseruan seterusnya, nonton ya video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sazali. Nah guys, kali ini saya akan masak kola ubi ya. Ini adalah ubi jalar yang saya sudah bersihkan. Saya potong-potong ya, ikut selera masing-masing. Kemudian juga ada gula aren dan daun pandan. Dan nantinya juga saya kasih sedikit gula pasir ya. Dan sekarang saya masukkan ya, ini adalah ubi. Saya sudah bersihkan, saya sudah kupas kulitnya. Saya potong-potong ya, ikut selera saya ya. Dan juga boleh ikut selera Anda ya, selera masing-masing ya, cara potongnya mau besar atau kecil. Dan setelah itu ya, saya masukkan santan. Ini ya seperti di video sebelumnya juga ya. Ini adalah santan yang original ataupun yang asli ya, dari kelapa asli. Saya kukur sendiri ya, dan punya kelapa sendiri, dan juga saya peras seperti ini ya, sendiri ya. Nah, seperti ini ya, nantinya saya akan masak menjadi kola. Nah, kola ini ya, kalau di tempat saya adalah namanya sano. Kalau kita kasih santan seperti ini ya. Dan kalau di tempat saya di Pasaman Barat, yang namanya kola itu tidak ada santannya. Dan kalau ada santan seperti ini namanya sano. Oke? Oke guys, api kompor saya sudah hidupkan dan santan ya sudah cukup ya, memenuhi, cukup terendam semua bahan yang saya akan masak ya, sudah terendam. Kemudian saya akan masukkan, ini adalah daun pandan ya, 3 helai daun pandan saya simpulkan seperti ini. Kemudian saya masukkan, dan setelah ini ya saya juga masukkan, ini adalah cuman separuh ya dari gula aren, dan cuman ini yang saya ada ya, cuman ada separuh. Dan nantinya juga akan saya kasih sedikit gula pasir untuk menambah cita rasa ya. Dan gula aren seperti ini ya, kegunaannya selain daripada rasanya. Nah, ini gula pasir ya, saya masukkan kira-kira 2 sendok makan seperti itu ya. Dan seperti di video saya sebelumnya juga ya, saya sendiri tidak punya takaran masing-masing, dan semuanya adalah main kira-kira atau agak-agak ya, karena saya sendiri pun sudah terbiasa ya memasak setiap hari. Jadi saya tahu ukuran-ukuran tertentu yang rasa-rasanya cukup ataupun tidak ya. Dan ini juga boleh kita rasa setelah kita masukkan bahan-bahan tadi ya. Nantinya setelah cukup mendidih, kita boleh rasa apa yang kurang boleh ditambah ataupun sebaliknya ya. Tapi kalau sudah terlanjur manis seperti ini, jalan lain tidak ada, adalah dikasih sedikit lagi santan ya. Oke, kita akan terus kacau ya. Dan ini juga sama seperti kita masak gulai ya, karena kita menggunakan santan. Nah, kalau kita menggunakan santan seperti ini ya, juga harus dikacau. Dan jangan biarkan mengumpal ya. Dan kalau mengumpal nanti seperti biasa ya, seperti gulai juga ya, tentu rasanya sedikit berbeda ya. Kalau kita kacau seperti ini, dan hasilnya akan lebih cantik dan lebih memuaskan. Oke, kita tunggu ya sebentar, sehingga gula aren yang saya masukkan tadi sudah pun pecah seperti ini ya, sudah hancur, sudah berubah warna. Nah, sekarang sudah terlihat ya, sudah mendidih, dan masakan saya pun sudah berubah warna ya, sudah kehitam-hitaman karena gula aren yang saya masukkan tadi sudah pun hancur. Dan gula pasir juga saya sudah masukkan ya. Dan nanti di episode akhir saya akan masukkan sedikit garam ya, dan itu adalah untuk menambah rasa. Biasanya kalau orang tua juga masak begitu ya, katanya kalau kita masak yang manis-manis seperti ini ya, juga dikasih sedikit garam. Karena kenapa? Garam itu akan semakin masakan kita ya, akan membuat masakan kita seperti manisnya akan lebih tajam seperti itu ya. Oke, dan ini ya aromanya juga sangat-sangat menggoda ya. Daun pandan yang saya masukkan tadi juga sangat menyengat, dan aromanya
bikin kita lapar ya, dan ini memang ya aromanya sangat-sangat menggoda. Nah, seperti ini ya, boleh dicoba sedikit ya. Kalau rasa yang masih kurang, seperti gula kurang ya, boleh ditambah sedikit. Dan kelihatan ya, kolak saya pun cantik. Dan ini ya, saya juga rasa ya, apakah ini sudah empuk ubi yang saya masukkan tadi ataupun belum ya, juga boleh dirasa, ataupun juga boleh dimasukkan ke dalam piring kecil ya, boleh dicoba ya, seperti biasanya emak-emak di kampung juga begitu ya. Oke, sepertinya sudah cukup matang dan semua masakan saya ya sudah cukup ya. Saya akan tutup api kompor dan berakhir di sini. Inilah penampakan yang sudah masak. Sekarang giliran makan. Nah, saya akan coba ya. Nah, ini adalah kolak yang saya masak tadi ya, kolak ubi, dan saya akan makan bersama ketan. Nah, ini adalah ketan ya, yaitu pulut putih yang saya masak tadi ya. Saya akan campur ke sini. Nah, seperti ini ya. Dan ini sangat cocok sekali ya, atau sesuai sekali dengan kalau kita minum petang. Nah, seperti ini ya, apalagi kalau playbacknya seperti di pinggiran sawah atau pinggiran sungai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini hanyalah cuplikan ya, tidak ada video mukbang ya saya makan, cuman cuplikan sedikit saja. Dan ini rasanya memang mantap, dan saya tidak tipu ya, rasanya memang sabana lama. Dan pulut yang saya masukkan ke dalam kolak seperti ini ya, dan tidak ubahnya kalau kita makan kue lopis. Nah, seperti itu kira-kira ya. Dan memang sangat-sangat menggoda selera, sangat enak ya. Dan ini boleh dicoba di rumah ya, karena masakan yang saya buat ini adalah sangat-sangat simple. Oke, terima kasih ya bagi Anda yang sudah bergabung. Nah, jika Anda suka dengan channel saya, dengan video-video saya yang setiap hari akan saya update ya, mohon dukungannya subscribe, like, komen, dan juga share. Dan boleh juga usulan ya, ataupun mungkin ada perbaikan atau apa yang perlu saya bikin menjadikan konten seperti itu ya, boleh komen di bawah. Oke, sekali lagi terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung. Nah, terlihat di video ya, saya nambah lagi ya karena saking enaknya. Oke, sekali lagi terima kasih Anda yang sudah bergabung. Jumpa lagi di video-video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.